tadi saya mau nanyain Roni, tapi jadi nggak jadi. Karena? Ya nggak tahu, dia nggak mau ditanyain. Masa aku boleh tanya, dia nggak mau jawab. Kan dia sekolahnya kartografi penginderaan Jawa, di Fakultas Geografi. Kartografi penginderaan Jawa. Berarti kan dia penginderaan Jawa itu kan ilmu dan seni, ngono Pak ya. Untuk mendeteksi objek tanpa bersinggungan langsung dengan objek tersebut. Terus dia sekarang profesinya ya nggak profesi lah, hobi yang menghasilkan uang lah. Ini fotografi, profesi jenenge. Iya. Oh, tak kira hobi menghasilkan uang. Menggantungkan hidup ya kan. Wih di fotografi, wih ada manfaatnya atau misalnya kartografi penginderaan jauh itu dalam yang ditekuni sekarang, populis nggak? Unyah dulu aja Pak sampai rusak. Seret ya. Dijawabnya dalam hati lebih jujur nggak apa-apa. Kita dijawab dalam hati kan lebih jujur. Ya agak susah ya, maksudnya dipakai nggak dipakai ya. Tapi ya kalau ngomong apa secara persentase ya sedikit ya kan. Kecuali kalau memang proyek kita didokumentari soal lebih ke lingkungan yang gitu ya. Kan yang selalu banyak itu isu lingkungan kan Pak. Itu nggak pernah mati lah. Itu masih kepakai ya, kayak kemarin aku ke mana? Jambi, ke Taman Nasional Berbak, sama ke Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan. Kan kita mencari beberapa titik ya, jadi kayak kita dulu ngasih cari sampel lapangan itu, jadi itu membuat aku secara personal tuh mudah merencanakannya. Jadi titik-titiknya dan kaitannya dengan bentukan lahan yang kita butuhkan itulah, itu kan jadi ada gitu. Tapi masalahnya kan di dunia broadcasting maupun fotografi ini kan lingkungan juga porsinya kecil gitu. Dalam arti lebih banyak corporate yang kadang tidak terlalu concern dengan yang atau berkaitan dengan mapping maupun hal-hal yang berbau spasial geografi. Padahal kalau dari perspektif saya sebagai seorang pecerita visual, padahal hal-hal yang geografi itu juga sangat menarik untuk diceritakan kan. Ya kita udah lihat National Geographic tayangan-tayangan itu sebenarnya kan itu background keilmuan yang kemudian difilmkan maupun divisualisasikan gitu kan. Tapi masalahnya di sini belum sampai ke situ tuh orang-orang, dan entah itu pemerintah, entah itu peneliti gitu kan. Porsinya itu masih sedikit, beda dengan orang luar ya, yang istilahnya kayak NG ataupun yang lainnya, itu mereka punya porsi yang bagus untuk mendokumentasikan itu sih. Sebenarnya istilahnya kayak saya ini bisa dimanapun, di bidang manapun gitu ya. Tapi tentunya ketika punya background keilmuan yang pas gitu ya, apalagi kalau saya geografi kemudian mengerjakan studi geografi, tentunya akan jauh lebih bagus gitu kan. Kira-kira gitu sih. Padahal kalau diseminasi keilmuan ke masyarakat itu kan lebih masuk kalau misalnya lewat visual gitu ya, visual gambar, film gitu kan, alih-alih hanya disuruh membaca segala macam itu kan. Karena memang gimana ya, visual itu kan lebih mudah Pak ya, terlihat gitu ya. Kalau baca itu kita harus pakai mata, harus pakai mikir. Kalau visual itu kan nggak terlalu mikir ya, jadi kadang message-nya lebih gampang disampaikan, juga lebih menarik lah. Tapi mentransform dari konten akademik saintifik ke visual kan ya sulit Pak, nggak semua orang. Betul. Makanya ada profesi yang mereka katakan script writer segala itu kan, ada copywriter, itu menjembatani itu. Jadi dari tema ini gimana sih visualisasinya gitu kan. Orang-orang kayak kita PR-nya di situ memang. Jadi kalau soal teknis fotografi maupun videografi itu ya so-so lah ya Pak. Jadi kalau orang yang bisa dikatakan keren ya itu tadi, bisa memvisualisasikan apa yang dimau oleh klien lah gampangnya kayak gitu. Nah, itu yang PR terberatnya sebenarnya. Kalau masalah foto, kamera itu kan eksekusinya kan, tapi konsepnya kan, nah itu biasanya itu udah jadi Pak, apa gambaran kita namanya storyboard semacam itu kalau dalam perfilman, jadi udah jadi kan. Jadi untuk memvisualisasikan tentang geomorfologi
A misalkan, ini visualisasinya apa? Nah, udah keluar dulu, nah, itu udah bagian dari perencanaan. Nah itu kalau yang merencanakan nggak punya background keilmuan yang berkaitan yang apa dengan didokumentasikan, ya akan jadi berat gitu ya. Meskipun belajar dulu kan, mesti ya, pasti biasanya belajar. kan, ini apa gitu. Beda kalau misalkan orang antropologi kemudian disuruh bikin mendesain Dokumenter film yang dokumenter terkenal. tentang budaya suku apa, dia kan Langsung nyambung. paham dan dia dan kekuatannya harus di mana nih. Nah, itu kelebihannya. Dan kami saat ini di akademisi itu ya membutuhkan Pak Roni ini untuk diseminasi lebih luas gitu loh Pak. Masalahnya Pak Roni orang butuh kue, Pak. Nah itu masalahnya. Kita bertepuk sebelah tangan. Sekarang udah banyak kayaknya yang mahasiswa geografi yang main di videographer, terutama sejak ada drone dan sebagainya, lebih menarik kan. Betul. Misalnya nerbangin drone, kan kita nggak perlu naik ke ketinggian seperti ini untuk melihat morfologinya. Jadi mungkin tuh potensi ya mahasiswa itu juga karena anak sekarang lebih visual ya, karena hidupnya udah dengan YouTube, dengan Instagram, dengan sosial media kan mereka Sudah terpapar. terpapar. Natif sejak kecil dia internet. Dan kadang kreativitasnya juga ngikut kan, karena nonton YouTube konten-konten yang keren bisa sangat mungkin tertular kan. Wah, saya pengen bikin konten macam ini, ternyata bisa. Walaupun dia melihat di keilmuan lain, tapi ini bisa diterapin di ilmu kita. Mungkin yang hal-hal itu perlu diperhatikan ya kalau di kampus ya kali ya, dengan kerjasama dengan anak muda. Kalau Pak, kalau kayak kami di Badan Informasi Geospasial, itu apa yang relevan atau bisa disupport atau mendukung dari konsep visual tadi? Banyak sekali sebenarnya Pak. Banyak ya? Sekarang ngomongin sejarah peta Indonesia itu sudah jadi konten yang sangat berat sekali tuh Pak. Jadi film mungkin. Ya, betul. Untuk mengumpulkan data geospasialnya sudah PR sendiri tuh. Sejarah dari mana? Apa dulu peta itu udah berat itu. Maksudnya udah proyek gede itu karena harus mengumpulkan artefak ya. Jadi termasuk kalau itu tadi ya, kalau kami berpikir kan kami punya misalnya pusat pemetaan batas wilayah. Dia kan bekerja untuk memetakan batas desa, batas kabupaten kota sampai batas negara. Nah kita itu ya kalau sampai batas negara ya kadang sampai pemasangan patok Pak di batas negara sana. Kadang-kala kan itu perlu dokumentasi yang bagus ya, bahwa bagaimana effortnya untuk, itu kan harus masuk hutan 1 minggu 2 minggu flying camp bersama dengan TNI masang patok batas. Itu kalau ada visualisasi yang bagus kan kita dapat feelingnya ya. betul. Juga ada sistem lain juga dalam dokumenter nih ya. Jadi kadang ada beberapa film dokumenter itu kita nggak ngerti menjahit filmnya kayak apa, tapi mereka berusaha mendokumentasikan setiap kegiatannya. Tapi setelah beberapa tahun baru ketemu, ini ada jalur cerita yang keren nih dari dokumentasi yang kita punya. Jadi dokumentasi yang kita punya baru dikumpulin, dikurasi, akhirnya jadi sesuatu baru. Nah, tapi ketika kayak tadi aku ngomongin sejarah peta Indonesia, tapi ketika nggak ada dokumentasinya akan berat sekali kan. Nah, tapi beda ketika kayak negara maju kan mereka terdokumentasi dengan bagus. Jadi akhirnya menjahitnya dari dokumen ini jadi sesuatu yang produk menarik kan. Jadi gampang karena bahannya ada, dokumentasinya ada. Itu bisa juga semacam itu. Juga kalau saya sih lebih kepikiran soal visual ini lebih ke edukasi Pak. Jadi kan namanya kalau khususnya peta ya, itu kan usernya sangat niche market gitu. Yes, pasti. Tapi jangan salah, anak-anak muda ini besoknya akan user gitu. Mereka itu market yang belum terlihat, tapi mereka potensi gitu. Ketika mereka bisa diedukasi lebih awal, kemungkinan dia kerja di bidang lain dan berkaitan dengan mapping itu sangat besar. Nah, itu suatu PR sendiri dalam arti sesuatu yang sains yang mungkin rumit sampai ke mereka dengan bahasa sederhana dan menarik. Nah, itu kan PR-nya di situ. Jadi kan sekarang juga sudah banyak kanal-kanal yang itu sebenarnya adalah mendiseminasi hasil artikel, hasil penelitian akademisi, tapi dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, lebih populer seperti itu. Sudah banyak sekarang. Kalau kami concernnya di itu Pak, di literasi geospasial. betul. Dan literasi itu kan bagian dari proses edukasi, tidak harus lewat teks akademik atau tapi juga lewat visual. Jadi bayangannya saya ketika anak milenial gitu ya
ngerti dapat edukasi literasi itu suatu saat dia kerja di sebuah company gitu marketing kan. Dia mikir ternyata untuk perencanaan ini aku pernah mendengar atau pernah ngelihat ini ada peta juga bisa dipakai kan kayak gitu loh. Jadi itu yang kadang kita lupakan karena kita masih sibuk melengkapi yang kurang kita sekarang. Tapi padahal kalau nanti generasi berikutnya enggak tadi melek dengan geospasial itu akan jadi lebih bahaya lagi karena nilai kebutuhannya jadi turun, Pak. Nah, ketika kalau pemikiran kita punya produk kan bagaimana kita jadi solusi, itu kan beratnya di situ. Kalau mereka sudah tidak merasa jadi solusi bahaya karena masalah bukan karena literasinya kurang padahal kan, bukannya mereka nggak butuh sebenarnya, tapi karena literasinya kurang. Sebetulnya mereka butuh tapi mungkin nggak aware. Kayak misalnya kasus sekarang, Pak, kalau orang ditanya paham peta, nggak semua orang paham, Pak, di jalan. Tapi kalau Bapak tanya, Pak ini Google Map pernah pakai? Oh pernah. Butuh loh mereka, Pak. Tapi literally dia nggak ngerti. Dan maksudnya ketika peta. ada orang tanya arah, itu kan menunjukkan informasi geospasial toh. Lurus, terus nanti ada ini belok kanan. Gitu kan dia menunjukkan titik koordinat. Tapi gitu. Tidak ada kesadaran bahwa itu bagian dari proses literasi geospasial. Tinggal pakai, Pak. Jadi kita kan kebanyakan nggak sadar proses membuatnya. Betul. Jadi karena udah tersedia mudah itu, jadi lupa. Ya. Dokumentasi proses berarti penting ya, Pak ya. Ini kan ngomong proses buatnya. Misalnya ini di BIG itu kan sekarang tadi saya cerita misalnya batas wilayah kita juga melakukan. Kan kita juga melakukan pemetaan sistem lahan ini. Sistem lahan itu kan dengan survei juga, Pak. Survei geomorfologi misalnya, survei tanah, dan teman-teman berstaf yang di lapangan itu kan melakukan pengukuran di setiap titik, Pak. Sampel tanah diambil, kemudian profil tanah dibuat, dikeduk, kemudian lereng diukur, kemudian struktur dilihat misalnya gitu. Itu kalau terdokumentasi secara komunikatif lewat visual juga mungkin bagus ya. Jadi orang tahu loh proses membuat informasi itu ya macam-macam, banyak, sulit gitu. Juga bagian dari apresiasi kan mereka harus tahu prosesnya. Orang akan sulit berapresiasi ketika mereka nggak tahu proses terjadinya, ya kan biasanya gitu. Berarti memang harus ada tim khusus yang memang itu tim dokumentasi ketika lapangan itu ya. Persis. Karena kan kalau tim teknis seperti kita ya fokus nganu aja. Persis itu. Kayak humas yang diperkuat gitu ya mungkin ya. Kalau lembaga itu paling tertib itu militer, Pak. Jadi militer itu memang udah terbiasa ya. Apapun didokumentasikan. Jadi ketika membuat sesuatu yang baru itu mudah mereka, karena mungkin kalau saya lihat dari lembaga pemerintah sih itu militer memang istilahnya kehumasannya memang cukup tertata rapi. Makanya kalau sekarang ya kita mulai membiasakan, Pak, kalau ada unit teknis datang, kemudian kami misalnya pas ikut ke lapangan sebagai pimpinan ikut ke lapangan, biasanya humas ikut. Karena biar untuk mendokumentasikan, pertama memberikan apresiasi, Pak, yang jelas yang melakukan survei di lapangan. Kedua, mendokumentasikan bahwa ada sesuatu yang kita kerjakan, tapi tidak kalah pentingnya edukasi, toh, Pak. Betul. Kalau hasil itu tayang misalnya atau muncul, orang tahu IG itu pekerjaannya gitu, melakukan itu prosesnya. Iya. Tapi kan itu belum terlalu kuat, maksudnya yang masih harus didorong. Ya itu, jadi membuat PR-nya sekarang kan story itu banyak, tapi membuat itu menarik dan ditonton orang itu yang jadi PR ya kan. Dan nggak semua orang ternyata bisa gitu ya kan. Kayak begitu itu yang PR terberatnya. Kalau masalah cerita apa yang mau diceritakan, setiap bidang kehidupan itu punya gitu ya. Tapi kemudian ini message ini sampai ke mana gitu ya. Misalkan sasaran kita anak-anak muda yang nanti akan bekerja dengan peta gitu kan, itu bagaimana? Itu kan butuh strategi juga, nggak istilahnya serta-merta kita buat konten tapi nggak punya strategi juga akan, menurut saya sih kayak apa ya, kayak mubazir juga ya. Jadi kita makanya perlu strategi juga, mau ceritanya buat siapa gitu kan, itu juga penting kan, karena cerita buat kayak Pak Bahtiar gitu yang seorang edukator akan lain dengan muridnya yang mahasiswa gitu kan, maksudnya dengan cara bertuturnya, nah itu udah lain. Atau dengan segmen anak-anak kan juga lain. Padahal kan kita kayak misalnya diseminasi informasi geospasial yang lebih luas itu kan segmennya macam-macam, Pak. Ada ibu rumah tangga, ada anak-anak, ada anak sekolah gitu. Di masing-masing itu visualisasi dan
apa namanya bertuturnya juga harus lain ya. Pemilihan Lain-lain, bahasa, pemilihan bahasa. katanya ya. Ya juga bahasa visualnya juga lain kan. Mungkin Visualnya kalau yang anak muda lebih ringan, nggak terlalu saintifik tapi menyenangkan, ada efek menyenangkan itu di mana ya. Itu kan perlu dicari juga kan. Kalau kayak Pak Agung gitu, kalau mungkin kontennya terlalu banyak guyon juga jadi males juga gitu. Ya kan? Pengennya yang Porsinya yang pas. maksudnya makanya itu memang nggak bisa disamaratakan ya. Tapi memang terus ada strategi, ini konten ini buat anak muda, ini konten ini buat akademisi, ini mungkin untuk lembaga pemerintah, ini mungkin untuk yang lain. Jadi memang harus begitu ya. Jadi, karena semakin kesini memang news berita ataupun konten yang kita butuhkan itu semakin personal Pak. Jadi kayak kemarin saya ceritakan kan, nggak setiap kita baca koran sekarang kan. Kita yang baca yang kita pengen butuh ngerti aja, itu sangat personal sekali juga. Konten juga sama perlakuannya, ketika nggak akan butuh ya nggak akan melihat konten itu gitu ya, karena memang nggak terlalu relevan dengan kebutuhan saya gitu. Tapi sosok figur itu penting nggak? Maksudnya kan kadang ada konten itu memang ya saya nggak butuh, tapi saya melihat wah itu orangnya figur itu saya suka. Jadi saya akhirnya menonton konten itu meskipun saya nggak butuh konten itu gimana Pak Roni? Ya itu kan memang kayak daya tarik ya. Itu semacam ya sedikit tricky, tapi ya itu yang terjadi kayak gampangnya sebuah film ya, movie gitu ya. Film atas asal bintangnya siapa itu pasti akan saya tonton karena memang ya itu hebatnya mereka ya, karena sebagai seorang influencer begitu kita jadi fans lah ya, mungkin kayak gitu ya. Itu juga ada, itu memang terjadi gitu kan, sampai sekarang pun juga terjadi. Rata-rata semua ikan kan gitu kan. Gitu. Berarti untuk lebih masuk ke masyarakat mungkin juga butuh Bisa figur itu ya. Berarti misalnya kepala lembaga ya punya medsos. Berarti kan karena figur masalahnya terus harus ngisi medsos loh Pak. Yang berat ya Pak. PR gitu. Tapi untuk selevel kepala lembaga harus punya tim, punya tim kreatif, punya tim ini sendiri biasanya. Ya kan memang di akunnya lembaga Pak ada. Enggak, Pribadi yang ngangkat figurnya itu ya. Semuanya sekarang kayak Pak Luhut Binsar Panjaitan, kita tahu sibuknya seperti apa, tapi dia bisa ngeluarin video setiap ngeluarin ini. Ya itu kembali ke strategi dan perencanaan Pak ya. Ya kan, apapun kalau nggak ada asal itu juga jadi berat kalau nggak ada perencanaan. Tapi ketika ada perencanaan mungkin ya jadi effortless gitu. Kayaknya memang didukung, ada ini juga ya, ada anggarannya juga kali ya untuk branding gitu. Bisa. Meskipun mungkin ada tujuan lain juga ya, misalnya kayak yang politikus yang mau nyalon 2024 sekarang udah mulai ini kan. Kalau politik udah kayak wajib lah Pak ya. Dan dia ada ini tim kayak konsultan branding pribadi itu. Sama yang survei apa yang sekarang diminati masyarakat, pasarnya sampai ke situ ya. Sampai ke situ ya anunya ya, concernnya ya istilahnya. Kerja Ya kalau istilah sekarang mungkin kayak digital marketing lah ya. Iya kan? Digital marketing. Dan kalau medsosnya banyak itu bisa lebih ngangkat. Nanti kan kadang-kadang orang sukanya Twitter misalnya, tapi begitu dia ngupload di IG langsung connect Twitter, orang baca Twitter dia akan lari ke IG juga, lihat visualisasinya lebih. Oh kok ini menarik ya Bapak IG ya, dengan cool tweetnya misalnya, coba lihat di IG-nya. Biasanya nyambung kan, bisa sekarang nyambung kan, karena satu konten tapi bisa di posting ke beberapa saluran ya kan. Banyak aplikasi pihak ketiga yang menyediakan itu. Ya. Sekarang ya dengan Google itu udah jadi satu akun. Tapi TV itu masih nggak tahu Pak Roni untuk masyarakat itu sebagai diseminasi misalnya terkait dengan informasi-informasi geospasial kan banyak juga orang-orang masih nonton TV gitu. Masih. Nggak semua orang kan main media sosial kan misalnya. Iya betul. Ya TV itu masih terutama untuk hiburan ya. Kalau konten negara kita ya. Saya nggak tahu pasti tapi konon begitu ceritanya. Jadi apapun kalau medianya arahnya ke hiburan, entertainment itu akan ratingnya lebih bagus dibanding memang news. News itu memang beberapa media gitu kan memang khusus news gitu ya. Tapi memang nggak sebagus mereka yang hiburan. Konten berita dibuat hiburan ya bisa ya?
misalnya nyampaikannya nggak terlalu serius, tapi agak sedikit susah kalau backgroundnya jurnalistik Pak. Jurnalistik kayak ya gimana kalau jurnalistik bawa guyon jadi nanti ini bener apa enggak gitu kan, ini serius Masyarakat juga mempertanyakan ini beritanya sebenarnya. Misalnya informasi ya. ya bukan jurnalistik tapi Tapi yang konten serius dibawa ke bentuk Guyon hiburan ada. bisa ya. Bisa. Cuma kalau konten jurnalistik ya emang ya semua Sudah hiburan pun ada kan di- sebenarnya informasi Pak. Oke. Apapun yang ditayangkan itu sebenarnya kan informasi. Event iklan ya, itu kan sebenarnya informasi. Itu kayak filmnya Dono itu kan, yang bacain berita terus nanti apa gitu terus nyangkut kemana gitu kan. Ada banjir apa terus Kita kemudian generasi sangat tua dia. ini cinta semua film Kita warkop. cinta warkop. Tapi perlu nggak kira-kira lembaga itu masuk ke televisi? Jadi ada kemungkinan masing-masing lembaga itu punya saluran berita sendiri ya. Dengan dia bisa bikin akun YouTube, dia bisa bikin sosial media, dia mungkin websitenya juga. Tapi ada satu hal yang dibutuhkan itu apa ya? Semacam apa ya? Kalau istilah kata itu, kalau paper Bapak cuma di print sendiri terus dibagikan dibanding dengan publikasi apa jurnal ternama itu akan beda. Itu kayak gitu. Istilahnya apa jadi posisinya apa? Iya, nama. Bukan masalah kerennya tapi kayak valid rasa apa ya prestisnya beda gitu ya kan. Ketika Bapak bikin konten sendiri kemudian diliput oleh sebuah media yang besar yang punya nama cukup bagus, itu prestisnya lain, sama kayak gitu. Impactnya juga lain. Iya. Jangkauannya. Jangkauannya lain, impactnya juga lain. Juga prestisnya Pak, Oh, prestis. bahwa Anda memang diakui oleh orang luar, jadi bukan kita mengakui diri sendiri toh, gampangnya gitu. Kalau kita bikin sendiri kan tidak ada, misalnya tidak ada Betul. kurasi di sana Betul. atau Ini seperti Kalau apa di gitu kan. bidang ilmiah itu loh Pak. Paper. Kalau misalnya paper, terus kita publish sendiri di makalah proceeding kita, Ya, seminar. betul. Terus Bapak satunya dipublish di Scopus Q1 kan lain Nah, hal ya. itu. Jadi Betul. Dari proceeding aja jangkauannya cuma segitu. Betul. Terus kalau itu kan Scopus bisa kemana-mana. jadi bukan masalah keren tapi masalah apa ya kayak validity. Value, Value, iya. iya. Value. Bahwa Bapak punya Merek, value Pak. yang luar Merek. biasa dibanding yang lainnya gitu. Iya. Kalau dibanding dengan tulisan sejenis ternyata kenapa milih Bapak karena berarti value-nya lebih besar itu. Itu gunanya media akhirnya semacam itu. Jadi tidak mengejar news-nya tapi value-nya mungkin. Berarti kan kayak mirip kayak misalnya user generated content sama yang esai-esai yang ada kurasi dari Betul. redaktur gitu ya. Beda. Kalau user generated content kan kita upload ya udah nggak ada Iya. kurasi langsung bisa upload. Tapi kan beda ketika kita melalui proses kurasi ya di Betul. Semacam ada redaktur. pengakuan lah ya. Iya. Lebih reputasi lah, Lebih meyakinkan. ya, reputable ya. Karena misalnya Bisa ya itu dipercaya. tadi, kalau publish di Q1 itu ya bereputasi. Publish di jurnal antah berantah. Tapi memang ada segmennya juga. Segmen maksudnya gini. Orang kan tidak semua bisa mengakses jurnal itu juga. Mungkin kalangan-kalangan yang kampus-kampus besar, tapi ada juga yang bisa ngaksesnya cuma lewat Google dan free. Kan ya nggak akan dapat gitu. Dapatnya makalah proceeding juga nggak dapat juga di situ kalau Ya dia kalau nggak posting publish. ya kalau jurnal-jurnal nasional itu itu kan tetap biasa ada. ya, iya. Kan ada kayak ada pasarnya sendiri. Jadi itu Seperti lebih itu. kayak Tapi tetap lebih bisnis sempit to kan bisnis pasarnya. Pak. Iya. Jadi bisnis to bisnis. Jadi kayak jurnal kan sama antara dosen dengan dosen gitu. Prestisnya sebenarnya gitu. Kalau buat mahasiswa sebenarnya nggak ada pengaruhnya kan kayak gitu. Iya. Jadi ya tadi prestis sebenarnya. Jadi Iya. tapi lebih ke Ya, value, dilihat reputasi. pesaing kita Iya. ataupun apa kolega kita. Jadi lebih ke situ. Masalahnya orang mau merival kalau kita publish di yang reputable jurnal, ya toh, Pak. Sehingga lebih didengar orang. Meskipun sebetulnya kualitas risetnya bagus yang jurnal lokal kan nggak. Nggak Saya jadi. nggak tahu ya toh. Iya. Karena Sangat mungkin. ya rumahnya itu siarannya di TV internasional misalnya gitu. Kalau rumahnya lebih besar orang Pasti akan ke ya kalau TV. Bapak narasinya ditayangkan di CNN sama ditayangkan di apa TV lokal, Lokal, kan ya, lain. lain, Oh. Istilahnya ya followernya lebih banyak kan. Iya. Kayak misalnya yang Springer misalnya. Dia pembacanya kan berapa lintas negara. Iya, makanya Bahasanya bereputasi. bahasa internasional.
ya istilahnya apa ya, kayak itu well reputation ya. Iya. Dan itu dibangun cukup lama. Jadi bukan sesuatu yang mudah juga buat mereka membangun. Ya, dan nama orang kan itu, percaya sama itu sehingga mau ngakses tuh Pak. Iya. Kalau wah ini jurnal Oppo kan nggak ngerti, misalnya jurnal nasional Oppo nggak ngerti juga, saya mensitasi dari situ, wah ini saintis dari mana kan nggak ngerti juga. Iya. Tapi kalau nama yang ada di jurnal internasional ya. Berarti kembali lagi lembaga tetap seharusnya masuk TV, enggak? Hanya untuk Iya. siaran, Iya, menyiarkan. tapi harus branding tetap. bagaimana caranya mengusahakan itu ya, karena itu sebagai suatu pengakuan juga kan, berarti bahwa dia sesuatu yang menarik dan punya value dan mungkin penting gitu ya. Bukan berarti TV yang frekuensi publik ya, yang kan, nasional. bukan. Iya. Artinya Punya di, reputasi bagus ya, tadi. di setiap lembaga itu selain unit teknisnya yang bertugas sesuai dengan core lembaganya, unit non teknis juga penting, kayak humas, yaitu marketing, yang berkaitan dengan marketing penting, karena kalau kita merasa teknisnya secara teknis yang memberikan pelayanan bagus tapi tidak dimanfaatkan oleh orang banyak semata-mata karena mereka nggak tahu, Betul. kan jadi ya sedikit useless ya. Artinya misalkan pun pasarnya sudah jelas, misalnya kalau kami di BIG kan informasi geospasial itu dipakai oleh pemerintah, Pemda, kebanyakan kan itu ya. Memang digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan, peta dasar, kayak peta tematik, macam-macam. Tapi kalau masyarakat juga paham itu, terus kemudian mereka sangat bergantung pada informasi dari BIG, berarti kan ada value lebih. Ada kemungkinan juga kita punya tuntutan untuk, oh berarti sekarang kita dipakai oleh orang banyak, maka kira gitu kan Pak, penyediaan informasi geospasial juga harus lebih banyak, lebih yang menyasar kepada masyarakat kan gitu. Iya benar Pak, menurut saya. Yang pasti juga ketika kita punya banyak pendengar, ada sangat kemungkinan kita punya feedback. Jadi kita akan tahu kebutuhan mereka ke arah kemana. Jadi karena sebuah produk akan bahaya sekali ketika kebutuhan itu berkurang dan kita Masih memproduksi produk yang itu. Padahal masalah udah nggak butuh lagi. Jadi ketika orang sudah teredukasi dengan produk kita, akhirnya kan ada feedback. Aku punya kebutuhan. Ternyata itu kita jadi ngerti market. Oh mereka pengen, karena mau nggak mau kita kan servis ya. Dan masyarakat itu tidak hanya masyarakat apa, artinya pemerintah juga gitu kan. Pemerintah, Pemda itu bagian dari masyarakat. Misalnya terus ternyata mereka butuhnya yang ini, wah Pak saya sekarang skala 1 25.000 nggak begitu relevan misalnya untuk apa namanya RDTR, harus 1 5.000 kan berarti ya oke ada kebutuhan itu.